Oke, oke, oke. Langsung dijawab dan ini banyak banget nih yang komen tentang Bitcoin. Boleh nggak sih kita bahas sedikit aja, Captain? Soalnya dari tadi Ayo. banyak banget nih komen-komen yang bilang Bitcoin gimana nih? Kalau kita bandingin sama saham gimana? Lebih menarik yang mana nih kalau kondisi kayak gini, Captain? Ya kalau saya bilang saham tetap benchmark portofolio utama lah. Ya, yang namanya Mm-mm. kita belanja kan dibagi-bagi portofolionya, jangan ditaruh Iya. semua di satu. Karena juga kalau misalnya kayak sekarang misalnya dari five situation ya, five perfect storm elemen yang saya kasih tadi ya, lima perfect storm itu Mm-mm. kan membuat market kita pastinya kan sideways, ditambah dengan sun annual cycle yang saya sampaikan itu, kita nggak bisa memaksa gitu. Kalau misalnya marketnya akan sideways besar, ya sideways aja terus. Nah, otomatis kan dapur harus tetap ngebul. Jadi kita mesti bagi, apakah Mm-mm. nanti sebagian kita beliin di US stocks misalnya. Salah satunya adalah minggu lalu tuh ada klien daripada Orbitrade gitu. Kan di Orbitrade ada saham US CFD itu, beli Nvidia ya. Tahu Nvidia kan ya? VGA Cut tuh. Iya. Itu untung Mm-mm. 3 miliar minggu lalu. Jadi profit total Wow. 3 miliar dari saham Nvidia, itu gila-gilaan sih. Karena ada gap yang luar biasa. Kalau Anda lihat tuh naik 28% dalam waktu satu hari gitu. Itu jarang banget Mm-mm. sebenarnya di Nvidia, dan dia profit segitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin juga peluangnya untuk dia kembali naik ada sekarang. Dia lagi benar-benar mencoba recovery. Target price 33 ribuan. Ya nggak apa-apa selama kita bagi portofolionya. Oke, oke, oke. Jangan semuanya di sana ya di Bitcoin gitu. Memang karena kalau kondisi kayak gini kan memang butuh diversifikasi portofolio juga ya, Captain ya. Betul, betul. Mm-mm. Kita Nah, bicara ini ada metode, kita bocorannya nggak? bicara Iya, sahamnya gitu. Bocoran iya. gimana nih? Bocoran bocoran acaranya dikit gitu, Captain. Karena kan saya Oke, pernah ikut sekali di Jakarta tuh seru banget. ya How to Make Money ya waktu itu ya. Jadi ya kalau Iya, kalau iya, iya. yang tahun ini ada di Surabaya, tapi nanti akan kita roadshow sih. Nah, jadi satu, kita akan ngobrolin tentang saham-saham yang langsung akan kita beli apa, terus kemudian cara belinya pakai teknik apa, itu nanti bawa laptop, kita akan langsung Ah, tunjukin. Terus kemudian kedua, kita akan ada hypnotherapy session. Jadi hypnotherapy session itu untuk hmm. merefresh psikologi kita yang mungkin sekarang lagi kesel ngeliat market kayak begini. Nah, itu kita akan coba untuk nge-refresh Anda, memperkenalkan dan bagaimana melakukan self hypnosis supaya tidak terlalu banyak stres dan seterusnya. Ya, terus pada akhirnya Mm-mm. bagaimana update daripada teknik-teknik terbaru yang dari sebelumnya sudah disempurnakan untuk menghadapi situasi market yang sekarang. Bagi Anda pecinta dari pasar saham, pasar komoditi, forex, gold, ya, terus kemudian kripto, nah itu silakan. Karena waktunya nggak banyak, tapi akan sangat padat sekali. Dan Astro Raci selalu Hmm. memberikan, ya Anda tahu lah, ini udah daging yang luar biasa banget yang akan diberikan. Iya, iya, iya. Iya. Saya udah pernah ikut sekali, jadi saya tahu nih bakal menarik banget nih, Captain. Luar biasa. Yang kali ini ada hipnoterapinya, kemarin nggak ada Nggak ya. ada. Iya, 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 iya. Moga-moga dengan metode itu bisa bikin apa namanya psikologi tradingnya jadi makin bagus gitu ya, makin iya, tajam ya, Captain. betul. Lebih lebih bagus lah paling nggak kan, karena bagaimanapun yang namanya investasi kan itu psikologi berpengaruh penting ya. Mau pakai Mm-mm. cara apapun tetap, misalnya ngelihat saham itu lagi turun, terus kenapa orang lain bisa untung gede, karena mereka sabar, mereka mereka santai gitu. Ketika harga lagi Mm. turun, ya udah, mereka secara rasional mencari di mana ya saya bisa entry gitu. Akhirnya mereka bisa masuk dan exit dengan baik. Ya. Oke, oke, oke. Ini berkaitan dengan acara, ada yang nanya nih, Captain, kapan ke Solo, kapan Kalimantan, kapan Jakarta katanya. Wah, mantap nih, kayaknya kita mesti bener-bener roadshow nih bareng Sukor nih Roadshow. ya. Siap, siap, siap. Saya ikut yang di Jakarta, Captain, kalau Oke, ada. oke, kita buat HTMM Jakarta nanti. ATML Jakarta, oke. Siap. Ini untuk cuan troopers ya, langsung aja kalau mau daftar via Bitly Workshop Astronaci ya, supaya informasi-informasi yang dibutuhkan itu semuanya ada di sana. Jadi informasinya jadi lebih jelas. Oke, ini juga tadi dari cuan troopers ada yang komentar, aduh telat katanya. Tenang aja, karena Instagram Live ini akan kita save di Instagram Sukor Sekuritas, akan kita bikinin versi YouTube dan juga Spotify-nya. Jadi bisa di
didengar di platform-platform lainnya gitu ya untuk penjelasan yang lebih detail yang dari tadi tidak dengerin dari awal. Oke, Captain, saya mau lanjut tanya-tanya terkait dengan sektor dan saham yang menarik sampai setahun ke depan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, tadi sempat disinggung oleh Captain Gema bahwa emiten-emiten perbankan ini masih oke gitu, Captain. Tapi kan ada isu yang bilang mungkin The Fed habis ini akan turunin suku bunga. Gitu, ketika suku bunga di Amerika Serikat turun kan bank-bank sentral lainnya di dunia pasti akan ikut menurunkan suku bunga juga dan tentunya menurunkan rasio profitabilitas mereka. Nah, ini apakah sampai setahun ke depan masih menarik ini kalau kita nabung terus gitu di emiten-emiten perbankan yang utamanya yang besar gitu, Captain? Ya, kalau kalau saya lihat sih dia naikin, dia mau turunin sekarang kan udah di 525 dan ini udah kena di resistennya. Saya rasa untuk window dia Ya. naikin lagi masih berpeluang cukup besar. All time high-nya kalau nggak salah Mm-mm. ini di 6,6 itu. Jadi mendekati benar-benar di endingnya. Oh, Dan agak nanggung ya. kalau dia turunin. Mungkin dia akan tetap remain the same ya untuk the Fed. Cuma Mm-mm. potensi dia untuk naik lagi peluangnya cukup gede. Prediksi saya bisa ke 6 ini kalau kalau modelnya kayak begini dan kalaupun dia diturunin BI rate saya rasa juga nggak akan turunin. Dia akan sementara maintain aja Ah, dulu gitu. Karena memang yang harus dicegah bersama kan sekarang ya. inflasi. Iya. Nah, kunci daripada problem semua ini kan sebenarnya ada di perang yang belum sampai sekarang belum selesai. Malah kemarin kan kita dengar si Rusia lagi nyobain drone lagi nyerang nyerang Ukraine ya. Mereka mereka memang nggak akan pernah selesai nih untuk sementara. Jadi kalau sampai situasi yang seperti ini terjadi, ya ya sudah kita expect suku Mm-mm. bunga naik lagi ya naik, nggak apa-apa, 6% lebih. Nah, memang ancaman yang saya tadi sampaikan five perfect storm reason itu wajib diwaspadai karena ini is not going down dalam waktu yang dekat. Kalaupun turun ya paling turun 25 basis point kan, tapi nanti begitu Mm-mm. inflasinya mulai bergeliat lagi CPI bulan-bulan month to month-nya pasti akan dikejar lagi ke atas itu. Oke. Ini berarti memang kalau ada wacana diturunkan pun turunnya nggak bakal banyak-banyak gitu ya, Captain ya? Harusnya nggak akan banyak, paling udah 25 karena memang trennya ini ngejar all time high-nya itu di 6,6 kan all time high. Oh, sorry. Iya, iya. Itu tahun tahun 1977 wah jauh sekali di atas. Kita bicara era tahun milenium lah 2000-an ya. Tahun 2007 kan Mm-mm. sekarang ini udah melampaui 2007. Kalau nggak salah 2007 tuh 5%-an dan di video Big Restart itu saya ada gambarin gitu. Jadi setiap kali kenaikan US rate sampai menyentuh berapa 5% lebih itu akan ada crash besar. Jadi begitu US rate itu di angka 5 ke atas, itu market akan bergejolak dan jatuhnya cukup dalam. Silakan dilihat lagi nanti di videonya. Saya bikin korelasi Hmm. study daripada hubungan interest rate sama Dow Jones marketnya. Itu penting banget. Mm-mm. Oke. Wah, menarik ini. Berarti untuk dapat penjelasan lebih dalam, jangan lupa John Troopers ke YouTube Astronaci karena di Lihat sana Big udah Restart 3. uh, Judulnya Big Restart 3 gitu aja Big ketik. Restart 3 ya. Oh, Ya. saya ingat waktu itu Captain pernah buat Big Restart yang terkait dengan pandemi ya, COVID ya waktu itu ya. Betul itu Big Restart 2 kan. Terus kemudian Uh, ditunggu-tunggu Big Restart-nya. Nah, ini yang Big Restart 3 kan mm-mm. udah muncul gitu. Menarik. Harus nonton yang versi yang ini nih, Ya. yang ketiga. Oke, Captain, kalau kita tetap ngebet gitu ya di emiten perbankan gitu, yang menarik tadi kan Captain sempat bilang ada BRI gitu ya, ada yang cuan dari BRI juga gitu, yang menarik untuk diperhatikan sampai setahun ke depan. Kalau big caps yang lain gitu gimana, Captain? Ya kalau menurut saya BCA, BMRI ya dan kemudian BBRI. Ini yang penting untuk diperhatikan. Stay di Uh, situ aja gitu. uh. Oke. Kalau bank digital gimana tuh, Captain? Tadi ada sempat beberapa yang nanya ada Arto gitu, bank-bank digital BBYB misalnya. Kita lihat dulu ya BBYB misalnya. Iya, iya, iya. Ya. Em, Karena bank bank-bank yang digitalnya justru kalau menurut saya belum saatnya. Ini masih masih terus terpuruk. Ya penurunannya mm-mm, mungkin udah selesai. Kayak BBYB di level 450, terus kemudian range-nya di level itu ya 450-an sampai 400, terus kemudian Arto ya satu lagi ya. iya. Ya Arto ini lagi proses akumulasi nih sekarang.
Jadi dia udah kembali lagi ke akumulasi tahun 2020 setelah dipompa yang luar biasa ini mulai collect lagi. Jadi antara level 2.300 sampai 2.500 ya, levelnya di situ. Oke, oke, oke. Ini ada Cuan Troopers juga yang nanya nih, IHSG prediksi turun sampai berapa, Pak? Nah, ini tadi kita udah bahas ya, Tadi Captain tadi ya. udah dibahas, nanti lihat Heeh, rekamannya. Jadi biar nanti rekamannya lihat dilihat rekamannya. lagi. Iya, rekamannya tadi, tapi kalau saya refresh dikit tadi, Captain ada sempat sebut levelnya 6.500-an lah, gitu ya. Tapi detailnya nanti jangan lupa nonton lagi di IG Live ini yang di-save sama dari YouTube-nya Astronaci juga boleh. Ya, Ada di cuma sana juga. saya kasih tambahan ya, ada resiko yang Iya. perlu diperhatikan itu di angka 6.150. Jadi pada saat indeks kita drop Wow. 6.150 itu peluangnya terbuka lebar. Jadi satu sentimen negatif aja yang cukup besar, indeks kita akan diseret ke 6150. Perhatikan baik-baik nanti di situ. Dan itu pun Hmm. kalaupun indeks kita nyampe sana belum termasuk bearish kok gitu. Secara besarnya itu masih bagian daripada sideways besar. Oke, tapi dalam juga ya Captain Oh, ya. lumayan. Dari level sekarang ya. Level sekarang 6.600 bisa ke 6.150 yang perlu diperhatikan. Udah langsung menjawab nih Ya. untuk Cuan Troopers yang bertanya. Nah, Captain untuk saham sektor teknologi gimana nih Captain? Saya tiap kali IG live ada aja yang nanya pasti teknologi gimana katanya. Nggak gimana gimana sih Indonesia tuh sebenarnya nggak pernah Iya. ada teknologi yang benar-benar teknologi ya. Teknologinya nanggung-nanggung. Mungkin kalau menurut saya lebih lebih bagus ngeliatin saham apa film gitu. Itu lebih lebih oke Iya. daripada teknologi. Karena Iya, teknologinya iya, iya. kita tuh bukan Silicon Valley gitu. Kita nggak ada Silicon Valley di sini. Jadi jangan jangan serta merta ngeliatin kalau saham Amerika lagi naik teknologinya lalu berpikir bahwa Indonesia harus akan naik juga teknologinya. Kayaknya nggak kayak begitu cara kerjanya gitu. Jadi jangan Hmm. jangan latah ngikutin gitu ujung-ujungnya ya hancur semua karena memang ya secara jangka pendek sih boleh kayak MTK kan yang kita punya Hmm. kan Iya, teknologinya iya. paling MTK ya kan terus habis itu teknologi apa sih masa kayak ini apa Blibli, Goto kayak gitu itu kan sebenarnya bukan Hmm. teknologi itu kan startup company yang sektornya di situ. Jadi ya menurut saya Goto boleh dilirik ya. Sekarang kan lagi konsolidasi besar dan Hmm. gimana-gimana tuh market cap-nya kan besar ini barang gitu loh. Nah, Hmm. sehingga kalau kalau misalnya mau indeks kita mau benar-benar naik sampai meledak itu ya tetap harus bersama-sama dikerek bareng. Sedangkan si Hmm. Goto sendiri Betul. kan ada gap yang berhari-hari waktu itu. Sehingga kalau balik 150 aja memungkinkan sebenarnya. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi itu Captain bukan ini kita bukan bukan 100% mm, teknologi ya, itu yang harus harus iya, hati-hati gitu. mm-mm. Oke, Captain, ini kita kan ngomongin temanya sampai setahun ke depan. Apakah di akhir tahun 2023 nanti bakal ada window dressing Santa Claus Rally gitu? Karena kan 2022 ke 2023 katanya nggak ada gitu, nggak ada January effect juga nggak ada katanya. Nanti ini terawangnya Captain gimana nih dari four dimensional analysis? Oke, tahun yang cukup berat menjelang presidential election, jadi lebih banyak ke sideways-nya. Tapi kalau kita melihat daripada statistic cycle, sun annual cycle ya pada saat dia mulai Thanksgiving terus kemudian mulai masuk ke Capricorn, sun in Capricorn itu memberikan dampak positif ya. Silakan dilihat sendiri. Jadi banyak orang yang Hmm. sekarang mungkin terlalu banyak komen tapi mereka nggak mempelajari. Ya ini repot lah ngomong-ngomong ya. Jadi kalau misalnya kita harus melihat dari four dimensional analysis kan kita tahu makro sudah kita bahas tadi. Terus valuation kan Mhm. tentunya kita melihat saham-sahamnya menjelang akhir tahun itu apa yang memberikan alasan para institusi itu untuk masuk karena dia harganya udah murah. Terus dari sisi teknikalnya kan kita jelas mencari area-area yang menyebabkan harga itu ngambilin order di bawah ya area demand besar misalnya kan saya udah sampaikan ada 6150 6500 kita masih ada 6 bulan nih kurang lebih sampai akhir tahun ya kalau itu Mhm. terkejar maka Sun in Capricorn cycle-nya bekerja kita lihat endingnya seperti apa kalau kalau kita lihat itu ada kesempatan untuk mompa naik maka akhir tahun itu akan dikasih kesempatan balik setidaknya ke level 7200 7300. Ya, kalau indeks kita sampai akhir tahun bisa kembali ke 7.300-an itu udah bagus banget. Karena kita mesti tahu waktu indeks kita all time high di 7.300 tuh kondisinya seperti apa. Rupiah sih termasuk stabil sekarang kan, udah di bawah 15.000. Nah, tapi kan ancaman Mhm. rupiah untuk terus melemah ini masih ada. 16.200 tuh masih terbuka lebar gapnya dan
Kalau kita bicara 6.200, sorry, indeks kita di 6150 itu kurang lebih rupiah pastinya di 15 setengahan. Nah, ini kan ancaman. Jadi Hmm. kalau kita perhatikan apakah nanti di akhir tahun itu akan bullish rally, bullishnya ya cukup sampai 7.200 aja udah bagus. Sebenarnya kalau misalnya ini nanti turun terus, koreksinya lanjut 64, 63, terus kemudian dia Hmm. balik sampai 7.200 kan 1.000 perak itu IHSG-nya. Iya, iya, Ya, iya. itu aja yang kita expect sampai akhir tahun. Nggak usah muluk-muluk. Kalau dia ngikutin semua cycle yang biasanya dia ikutin, maka Anda melihat 7.200-an lah.